Kan rumah orang tua yang masih ngontrak dekat masjid. Selain jadi marbot, saya itu juga jadi kuli bangunan. Di kuli bangunan, saya juga jualan es mambo namanya dulu. Kosasi, ongkos dikasih. Nggak tahu tuh. Ketika lulus mau nggak mau saya ngomong dong, bahwa saya harus pergi ke Magelang. Ada Bayati, Soba, Hijat, Rosika, Jiharka, Nahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun Sobat Sekeseler. Selamat datang di Siliwangi Podcast. Ngobrol santai penuh makna dan inspirasi. Bersama saya Letda CKU Koat Lisa Rosalina. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan sosok inspiratif. Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasi SE. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin militer, tetapi juga memiliki kisah hidup yang syarat makna. Mulai dari latar belakangnya sebagai santri, hingga perjalanan karir di TNI Angkatan Darat. Kita akan mengulik kisah Jenderal Marbot di Tanah Pasundan. Sebuah cerita tentang kesederhanaan, keteguhan iman, dan pengabdian pada bangsa dan negara. Mari kita sambut, dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Mayor Jenderal TNI Kosasi SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dan sehat ya Pak ya. Karena kalau sehat, segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik. Insya Allah. Dan tentunya kalau sehat, tubuh kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Insya Allah pasti. Alhamdulillah. Ini suasananya insya Allah alhamdulillahnya itu terasa sekali Bapak. Memang sesuai dengan tema kita. Ini adalah Jenderal Marbot di Tanah Pasundan. Bagaimana Bapak bisa disebut atau terkenal dengan julukan Jenderal Marbot atau Jenderal Santri ini Bapak? Marbot, tahu nggak Marbot? Tahu, yang suka di masjid itu ya Bapak ya? Yang suka di masjid banyak. Yang sholat masjid juga. Mohon izin Marbot itu yang jaga masjid. Yang jaga masjid. Kalau zaman sekarang tuh DKM lebih ini ya, lebih modern. Modern. Dulu kita nggak ada macam DKM gitu ya. Pokoknya yang suka rela jaga masjid, ya kita tunjuk sendiri aja ini yang tertua atau yang kepala masjidnya. Ya kebetulan saya sampai SMA, dari mulai SMP sebenarnya, SMP sampai SMA Marbot, karena waktu kecil saya dulu masih di kampung, di mana di desa Kadu Kacang, desa Rocek, kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Kelas 6 SD saya pindah ke Jakarta karena saya pikir kalau saya di kampung terus, daerah itu SMP aja jauh, apalagi SMA harus ke kota. Jarak dari kota sebenarnya nggak jauh, kurang lebih 20 kilo aja jaraknya. Tapi kan zaman dulu mobil masih jarang. Biasanya kita kalau ke kota naik Sado tuh Delman. Kita namanya Sado. Itu ya bagi yang punya duit, kalau nggak punya duit jalan kaki. Ya, mau nggak mau kan tetap bayar. Oh berarti jalan kaki ini sudah terlatih ya Pak ya dari dulu, makanya mungkin masuk tentara tidak susah gitu ya. Karena kita biasa jalan kaki. Biasa. Nah itu, jadi SD kelas 6 saya pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta lah saya, kebetulan rumah orang tua yang masih ngontrak dekat masjid. Karena rumah kecil, ya nggak mau ya. Mungkin kepaksa juga karena di rumah nggak ada kamar. Akhirnya jadi marbot ya, kebetulan dari marbot sekalian juga ngaji adik-adik sekitar situ, sekitar masjid. Ya akhirnya saya diangkat oleh pengurus masjid di situ yang memang sudah lama tinggal di situ, yang namanya ada Kiai Haji Zainal Abidin, itu pegawai Departemen Agama yang setiap tahun berangkat haji. Nah disitulah saya tergugah, wah enak juga kayak kalau Kang Haji Abidin ya kan tiap tahun berangkat membawa menjadi pimpinan rombongan haji jemaah dengan gratis. Abidin atas biadina sesuai dengan namanya tuh. Kang Haji Zainal Abidin.
wah ini cocok dengan nama saya nih, nama Kosasi, ongkos dikasih. Masuk juga gitu Masuk ya juga, Pak. wah Betul. kayaknya enak juga kayak Kang Haji, wah enak nih kalau Kang Haji, oh ya boleh aduh kamu di sini aja. Sambil ngaji, sambil ngajarin juga adik-adik kamu yang masih kecil-kecil sana itu, maksud adik-adik itu ya masyarakat apa tuh anak-anak kecil sekitar lingkungan situ, kita belajar ngaji bersama. Ya, kebetulan saya dari kampung udah punya modal, kemudian di Jakarta ya paling tidak saya bisa praktekkan ilmu saya di pesantren dulu di waktu kecil ya di Jakarta. Ya pada akhirnya sampai SMA lah saya menjadi merbot di situ. Gitu Mbak. Dari Jadi situ merbot awal. itu nungguin masjid buka Buka tutup kunci pintu masjid, gulung tikar, gelar tikar. Luar biasa ya Pak. Dari kecil sampai dengan SMA nih ya Pak Iya. ya. Berarti memang sudah terlatih nilai-nilai yang pada akhirnya bisa membentuk Bapak menjadi seorang yang saat ini. Nah, dari nilai-nilai itu kira-kira apa yang melekat betul di Bapak sampai dengan membentuk sosok Bapak yang seperti saat ini? Ya selain jadi marbot, saya itu juga jadi kuli bangunan. Wow. Jadi siang saya sekolah, pagi saya jadi kuli bangunan. Kebetulan dekat masjid itu juga ada material dua saudara namanya. Material dua saudara ya saya untuk cari duit walaupun tidak banyak ya 100-200 rupiah zaman dulu ya. Iya. Insya Allah saya dapat dari keringat sendiri. Apa namanya bawa ngangkat bata, masukkan pasir ke dalam gerobak, ikut dorong pasir mengantar ke pembeli. Itu saya lakukan sambil jadi apa namanya itu tadi kuli bangunan. Saya juga jualan es mambo namanya dulu, es mambo atau es kebo. Dari yang kecil-kecil itu ya Pak ya. Es kebo itu kalau kita tuh teh manis dimasukkan ke dalam kulkas tuh sebesar segini tuh plastik kecil, itu namanya es kebo. Es kebo Dulu satunya 25 rupiah tuh. Masih zaman dulu ya Pak. Dua pasti ada nilai 25. Jadi jual es kebo di depan masjid itu, jual TTS sama koran. Nah, jadi saya kadang-kadang juga ngisi TTS. Kalau nggak ada ini ya saya iseng-iseng saya isi juga TTS-nya begitu. Ini kalau, siang baru saya sekolah. Kalau bicara syarat-syarat menjadi seorang TNI itu kan Pak, itu salah satunya memang sudah terlatih ngisi TTS. Itu kan kalau zaman sekarang psikologi, berarti kan masuknya ke situ gitu ya Pak ya. Iya. Nah, melatih otak kita melatih juga, itu, ya. Jalan kaki jauh. Kalau sekarang kan lebih ke fisiknya tuh lari. Memang sudah terlatih dari awal. Kalau tapi lari, ya saya udah memang terbiasa. Habis subuh saya lari. Habis subuh lari, kemudian sore pulang sekolah. Kalau ini masih ada waktu ya saya juga lari. Karena juga tim sepak bola. Hobi saya paling utama ada sepak bola. Walaupun bulu tangkis, renang, saya juga bisa. Makanya plus ketika tes tentara, buat saya mah udah biasa hari-hari. Biasa gitu. Ya Pak ya. Dan hobi olahraga juga bertahan sampai dengan saat ini ya Pak ya. Ya. Mohon izin Bapak, untuk seorang marbot itu kan bagi banyak orang tuh hal yang mustahil untuk bisa menjadi seorang jenderal. Nah, apakah cita-cita Bapak tuh dari dulunya memang menjadi seorang tentara atau tidak? Karena kan kalau kita lihat dari latar belakang Bapak yang seorang santri, kemudian juga lebih banyak waktu di masjid itu, apakah ada kepikiran atau mengalir seperti itu aja? Itu apa yang membuat Bapak jadi tentara itu? Karena dari marbot mungkin banyak orang menganggapnya itu hal yang mustahil gitu Pak. Untuk jadi tentara itu kan terbuka buat siapa aja, mau dari marbot, dari santri, tidak menutup jalan untuk menjadi TNI dan polisi. Nah saya, orang tua saya nyuruhnya itu ke IAIN untuk meneruskan kiprah bapak saya sebagai ustadz kecil, bukan ustadz besar, karena bapak ibu saya itu lulus SD pun enggak. Orang tua saya, kamu masuklah ke IAIN paling tidak bisa menjadi penerus. Jadi ustadznya ustadz yang akademis lah, bukan ustadz kampung macam bapak saya. Gitu. Disuruhnya jadi ke IAIN. Kenapa masuk tentara? Nah, ini punya cerita sendiri. Masuk tentara itu nggak sengaja.
Jadi ketika saya kelas 3 SMA, habis nutup pintu masjid, saya makan mie ayam. Waktu makan mie ayam itulah ada tentara, orang marinir dari Ambon. Tahu marinir dari Ambon ya setelah masuk tentara kan, kalau tentara itu kan diajari budaya seluruh dari Sabang sampai Merauke ya, budaya Aceh, Jawa, Sumatera, Ambon, kemudian Papua. Kan anatomi tubuh kita juga mempelajari, ini orang Ambon, ini orang Medan dari bahasanya. Setelah jadi tentara gitu. Setelah jadi tentara, dulu yang menginspirasi saya itu orang Ambon gitu. Jadi marinir. Habis makan, dia datang belakangan. Habis makan mie ayam, dia keluar. Nah, pada saat keluar itu bukannya bayar, dia ngeluyur, ditagih lah sama ininya, sama tukang mie ayamnya, Pak Yanto. Nah, Om, apa? Mohon maaf Om, belum bayar. Baliklah tentara itu. Bukannya bayar, malah ngegebrak meja pakai sangkur. Ya kan takut itunya tukang minyak. Nah, saya lagi makan, brak, dia kan kaget saya. Astagfirullah, ada apa nih? Saya pikir gerobaknya terbalik kan. Saya tengok lah, tentara tadi yang makan, saya bilang. Gitu. Di situ saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan saya bisa jadi tentara, memperbaiki alat tentara. Itu niatnya. Ternyata itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi semua adalah pendaftaran masuk akabri. Saya dulu nggak tahu ada perwira, ada bintara, ada tamtama, kan? Pokoknya tentara, asal masuk ikut-ikutan, asal tes gitu. Asal tes. Adalah kurang lebih dari sekolah saya itu 20 ngajak saya. Oh ayo, kebetulan aku mau lah, gitu. Masuklah, daftarlah ke Kodam dulu di Cililitan. Ntar kurang lebih 20 orang. Tes pertama itu kesehatan. Jadi adalah yang udah 2-3 kali tes ya kan, masih tahu Dek, nanti ada namanya tuh namanya masih kenal, masih ingat saya, namanya Sandi Yuda. Pada akhirnya dia jadi junior saya. Ternyata dia udah sekian kalian nggak masuk juga gitu kan. Dek, nanti yang dipanggil itu yang lulus. Panggillah satu-satu ya kan. Ahmad, Badu, sampai habis saya nggak dipanggil-panggil dengan beberapa kawan yang lain. Terpisah. Di antaranya kalau yang dari sekolah saya kepanggil semua. Kebetulan, wah kita salamin, selamat ya kamu kepanggil. Mudah-mudahan gua kepanggil juga, nah, gitu. Bukan bahasa Betawi gitu. Di Cililitan. Nah itu saya nggak kepanggil lah. Wah, berarti nggak lulus, berarti bukan rezeki saya, dalam hati saya kan gitu. Ternyata, nah ini dikumpulkan, kan dipisahkan, yang dipanggil ke sebelah kiri, yang tidak dipanggil tetap di tempat. Kita bincang-bincang lah dengan sebelah. Waduh, kita nggak kepanggil nih, Bang. Udah nggak apa-apa, berarti belum rezekinya. Gitu juga kan. Ternyata diumumin lah oleh pelatih itu di Kesdam itu, di Ridwan Maureksa. Dulu tuh di Salemba. Yang dipanggil tadi, saya tahu. Adik-adik, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Namun demikian Anda belum beruntung. Yang dipanggil itu yang dipanggil ternyata nggak lulus. Balik lagi tuh kawan saya ke saya. Goblok, lu yang lulus. Itu lucu juga ceritanya. Oke ya. Alhamdulillah, ternyata kita tadi pas diumumkan gitu yang kita yang nggak dipanggil. Bro, ternyata kita lulus. Alhamdulillah deh, kita lulus deh. Itu ada namanya Sandi Yuda. Mudah-mudahan dia nonton dia. Berarti itu. Akhirnya beliau jadi junior gitu. Tahun itu pun nggak lulus. Tahun berikutnya dia lulus jadi junior saya. Entah sekarang di mana dia. Karena mudah-mudahan beliau setelah ini nonton ya Pak. Masih ingat ternyata Bapak. Dari perjalanan karirnya, akhirnya dia juga resign dari tentara dan dia jadi pengusaha. Tuh, ketemu di Aceh dia jadi pengusaha. Berarti inspirasinya justru dari tentara yang mabuk. Awalnya tentara yang mabuk. Awalnya dari hanya makan mie ketemu tentara mabuk, tapi ada niat untuk memperbaiki gitu ya Pak ya. Jangan lupa jangan sepelekan doa. Kekuatan doa itulah kata Rasul, kata Allah kan doa silahul
Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu kepadaku pasti aku kabulkan. Rasul, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Nah itu dari doa. Berarti doa yang baik dan berucap yang baik ya Pak ya. Karena ucapan bisa jadi itulah doa ya Pak ya. Makanya berucaplah yang baik-baik. Dari situ. Berarti itulah awal mula, ternyata bukan dari cita-cita kecil ya, nggak sengaja, jadi seiringnya itu ingin memperbaiki akhlak tentara. Orang tua nyuruhnya saya jadi pendakwah. Tapi pada akhirnya juga doa orang tua saya terkabul juga. Di dakwah itu nggak mesti harus jadi ustadz. Betul. Jadi guru bisa dakwah, jadi dokter bisa dakwah, jadi pengusaha bisa dakwah. Jadi tentara pun bisa dakwah. Ya kan, gitu. Jadi dakwah itu nggak mesti harus ke IAIN atau jadi ustadz. Berarti ini santri yang jadi tentara Insya atau tentara yang jadi santri? Mudah-mudahan. Sambil ini ya Pak ya. Ya kan, dulu nama saya itu diambil dari Pangdam Siliwangi juga. Pangdam Siliwangi. Namanya Raden Ahmad Siliwangi. Raden Ahmad Kosasi. Orang tua saya bilang, karena dulu saya nakal kecilnya, tahu kamu saya kasih nama Kosasi itu biar seperti Pak Raden Ahmad Kosasi yang katanya bijaksana, baik ke rakyat. Bayangkan, dulu nggak ada internet loh Mbak. Tahun 60-an, ya kan? Orang listrik aja nggak ada tempat saya. Zaman dulu kalau dari ujung Kulon sana bisa kenal Pak Pangdam di sini Siliwangi, artinya memang Bapak itu belusukan ke daerah. Karena kan tidak secanggih saat ini ya Pak. Iya. Kita di sini berita udah bisa sampai kemana-mana. Kalau sekarang, gitu kan? Kalau nggak melihat langsung dan tidak belusukan langsung ke bawah, rakyat mungkin tidak mengenal sosok Pangdam. Nah itu makanya. Ternyata doa dari orang tua Bapak terkabul juga ya kan. Betul. Doa orang tua saya dua-duanya terkabul. Ternyata saya dengan Pak R.A. Kosasi dipertemukanlah di ruangannya Pangdam. Beliau Pangdam ke-7. Beliau Pangdam ke-7 dan Bapak sekarang? Saya Pangdam ke-47. Jadi ada dalam urutan yang sama ya Pak? Iya, foto itu dijajar 20 oleh Pangdam-Pangdam sebelumnya. Kan bukan saya yang jajar. Betul. Beliau ke-7 sampai ke-20, kemudian 21, 40, 41, 60. Saya 47, beliau ke-7. R.A. Kosasi di atas, Kosasi di bawah. Nah, itulah kekuatan doa. Kita nggak, secara akal nggak masuk akal. Dari sekian kodam, kenapa saya tuju ke sini? Nah itu doa orang tua saya ternyata tercapai juga. Tercapai gitu. ucapan orang tua yang menjadi doa dan akhirnya kenyataan. Nah, itu. Mungkin juga sosoknya tidak lebih jauh dari pendahulunya juga. Nah, mudah-mudahan. Jadi saya masuk tentara, semua tanda tangan orang tua saya palsukan. Yang penting kan mirip. Sama tuh. Nah kalau orang tua saya gampang tuh. Orang tua saya itu namanya Jupran almarhum. Tinggal kayak tulisan Jupran. Jadi kayak bukan kontak sekarang kan rumit-rumit tuh. Kalau zaman dulu mah ya kayak nama simpel ya Pak. Karena lulus SD juga udah tulis aja kayak tulis sambung gitu nama Jupran. Jadi gampang saya nirunya. Jupran. Ketika saya udah lulus tingkat daerah, mau nggak mau ya saya harus ngomong dong sama orang tua. Bah, Ibu, saya mau ngomong. Naon ada apa? Lusa hari Senin saya harus berangkat ke Magelang. Ngapain ke Magelang? Biasa kita hari-hari kalau di Selamat S kan saya pulang pergi ke rumah. Jadi nggak ketahuan gitu. Nggak tahu ya kan saya daftar tentara nggak tahu tuh. Ketika lulus mau nggak mau saya ngomong dong bahwa saya harus pergi ke Magelang. Ada apa? Saya ikut tes akabri. Alhamdulillah di tingkat daerah saya lulus, maju ke tingkat pusat di Magelang. Pokoknya di sana udah dijamin semua, makan, tidur, semua terjamin. Orang tua saya bilang, aduh, abah ibu nggak punya uang, nggak perlu uang, di sana udah dijamin oleh negara. Saat itu kakak saya punya celengan ayam jago. Zaman dulu kan celengan bentuk ayam tuh. Nah, celengan tanah liat itu. Iya, tanah tuh celengan ayam jago itu dipecah oleh kakak saya, dihitung dapatlah 19.500, diserahkan semua ke saya. Saya bilang, Kak nggak usah, ngapain, saya udah dijamin oleh negara. Saya bilang, saya udah jadi anak negara, saya bilang, karena udah masuk Magelang, udah pasti jadi tentara. Karena yang tidak lulus akmil, akabri pasti akan jadi bintara tanpa tes. Dikasih lah, ada kakak ikhlas, udah kakak ikhlas bawa aja. Saya ambil lah 19.500, yang 3.000 saya belikan sepatu.
cat untuk tes di sana dong. Saya nggak punya sepatu, belilah di Loakan di Palmerah tuh. Zaman dulu mah ada di sepanjang jalan Palmerah dekat SMA 16 itu yang jual Loakan barang bekas. Belilah saya 3.000 sampai saya berangkat ke Magelang, sampai sepatu itu mangap habis karena sepatu cuma satu untuk lari itu kan, sampai mangap udahlah saya simpen buat saya kalaupun saya kembali ada bukti ke kakak saya gitu. Betul. Kan. Tapi alhamdulillah Allah meridoi gitu ya. Meluluskan saya. Pada akhirnya saya lulus lah Akabri. Kemudian ketika dinyatakan lulus ya saya izin ke pelatih saya izin ke belakang. Ke belakang aja saya bilang gitu. Saya bawa tuh sepatu yang udah mangap. Saya ambil, saya kubur di bawah tiang jemuran. Di Magelang. Di bawah tiang jemuran saya kubur sambil nangis deh. Biar bagaimanapun sepatu ini berjasa. Jadi kita jangan lupa hormati barang-barang yang kita pakai. Bukan kita berarti menuhankan barang ini, enggak. Ini kan kita berkat perantara sepatu gitu, ya. Kalau kita nggak pakai sepatu, kaki saya lecet dong. Berkat dia sampai mangap-mangap. Jasanya gitu kan. Ada jasa. Walaupun kecil seperti tidak terlihat tapi ada kan, jasanya ya. Pada dasarnya kan ciptaan manusia, buatan manusia kan, manusia inspirasinya dari Tuhan juga. Kan menghargai ciptaan manusia, menghargai ciptaan Allah. Dan itu juga yang mengantar Bapak bisa lulus akhirnya. Iya kan. Karena saking kita ingin lulusnya ya kita lari ya dengan cepat dong. Namanya seleksi kita harus ranking di atas gitu. Oh lari begitu biasa, subuh lari, sore lari ya kan. Tapi kalau tanpa sepatu ya belum tentu bisa juga, sakit dong kaki. Itu maksud saya menghargai jasa yang dihargai. Dikubur di sana akhirnya Pak ya. Dikubur di sana. Berarti Bapak sambil nangis dong. Ketika saya 25 tahun reuni Perak di Magelang, saya datangi, saya ke belakang itu, saya ajak kawan saya, bro ikut gue, ngapain ke belakang, nengok kuburan sepatu saya bilang, ada aja loh. Masih ya, dan tempatnya tidak berubah, memang barak kami itu ya sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu masih teringat lah ya Pak ya, memang walaupun itulah perjalanan hidup saya. Jadi ya semua itu tergantung pada kita. Kita mau jadi apa, itu semua dari kita. Karena Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Yang merubah nasibmu ya kamu sendiri gitu. Maka kita harus berjuang. Jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Ya kan? Rintangan pasti ada dong. Pasti ada. Ya kan? Tapi yakinlah dengan Allah diri, akan memudahkan ya. Yakin kepada kemampuan Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, aku akan berikan jalan kemudahan baginya dan akan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Masya Allah. Ini kalau Bapak berucap tentang dalil-dalilnya tuh memang nampak sekali fasih tentang ayat-ayatnya. Ini ada belajar, kalau nggak belajar nggak bisa. Ada di beberapa ini termasuk hal yang viral juga di media sosial. Ini Bapak mengaji ayat Al-Quran gitu Pak. Itu pada saat itu memang apa yang menjadi Bapak inspirasi atau memang dari dulunya Bapak sudah menjadi qori, ya, seorang qori? Belajar. Saya memang mendalami qiraatul Quran. Dulu saya masuk ke LPTQ, Lembaga Pendidikan Taman Quran, khusus mempelajari lagu-lagu Al-Quran. Ada Bayati, Soba, Hijaz, Rosika, Jiharka, Nahawan. 7 tangga lagu Quran sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini di Al-Quran pun ngaji juga ada tangga, ada aturannya gitu. Malah kalau ngaji lebih susah ya Pak ya, dibanding dengan tangga do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi. Kan ngaji lagu dangdut mungkin sekali belajar bisa cepat, tapi ngaji kalau kita nggak rutin ya susah karena ada tingkatannya sampai mungkin 3 oktav. Tangganya itu ya, tangga nada di dalam mengaji itu. Asli, jawab, jawabul jawab istilahnya gitu. Kalau kita dalam
bacaan Al-Quran gitu. Karena Walaupun saya kan tidak sampai hatam, tapi paling tidak tahu lah. Karena kan SMA selesai. keburu Keburu masuk ya. tentara itu ya Tapi Pak ya. bekal sampai SMA itu paling tidak saya udah dapat nada-nada dasarnya, paling tidak saya sudah dapat. Jadi saya bisa terus mempraktekannya sambil kuliah, ibarat sambil berlatih tentara ya. Kita walaupun di barak tidak seperti sebebas kita di masjid ya masjid, kan. Nah, ketika saat masjid itulah kita melatih diri gitu kan, tidak tergantung kepada orang lain. Walaupun tidak ada guru di tentara itu, tidak ada guru khusus, tapi saya punya bekal ya belajar sendiri aja, otodidak. Kan belajar bisa dari kaset, dulu kan udah ada kaset. Nah, dulu kebetulan di LPTK itu guru-guru saya itu Muhammad C.A, Humaydi, Maria Ulfa kalau perempuannya, Nana Kosim, itu tergabung dalam LPTK dulu ya. Berarti di selang-selang waktu itu terus berlatih. Iya, terus sampai dengan saat ini mungkin sambil berdinas pun, sambil bekerja dimanapun terus berlatih sehingga tangga dalam nada Al-Quran itu tidak terlupakan. Tapi kalau kan ada YouTube, jadi bisa sambil dengerin. Betul. Makanya yang sekarang belajar sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah dari jadi bisa siapa aja bisa belajar. Asal mau, ada kemauan gitu. Betul, iya. Nah, tentang ayat bersyukur nih, kita kan banyak hal yang harus kita syukuri sampai dengan saat ini, termasuk Bapak saat ini juga memimpin, khususnya sebagai Pangdam 3 Siliwangi yang punya sejarah di Tanah Pasundan. Kira-kira ada ayat yang mengarah ke syukur itu apa Surat Pak? Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat. Jika engkau kufur atas nikmatku, maka azabku amat pedih. Begitu, Mbak. Jadi kita harus banyak bersyukur, ya. Jangan terpaku pada dunia, karena dunia itu hanya sementara. Jangan takutlah jabatan saya, jabat mah titipan aja, ya. Kekuasaan itu punya Allah. Jadi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kekuasaan itu punya aku, kata Allah. Aku kasih bagi siapa saja yang aku kehendaki, aku ambil dari siapa saja yang aku kehendaki, aku muliakan siapa saja yang aku kehendaki, aku hinakan siapa saja yang aku kehendaki, karena di tanganku segala kebajikan. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Jangankan cuma jabatan, Allah masukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, Allah mampu. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa hisab. Itu. Jadi yakinlah dengan kemampuan diri, yakin kepada yang Maha Kuasa. Gitu. Kata Allah dalam ayat lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan segala kebutuhannya. Itu bekal orang tua saya kepada saya. Jadi dimanapun kita berada, harus selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa, serahkan pada yang Maha Kuasa. Gitu. Pasrah gitu. Nah, pasrah tapi tidak terlepas dari usaha itu. Tentu ya. Harus ada usaha dong. Dibarengin ya Pak ya. Kali tadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi nasib Mbak ya tergantung Mbak sendiri mau jadi apa gitu. Nah Bapak, mungkin satu pertanyaan terakhir ini. Dari beberapa ayat yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada pesan untuk generasi muda yang mungkin minder dengan keterbatasannya. Apa kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi-generasi muda yang ingin seperti Bapak sampai dengan saat ini? Nah, untuk adik-adik saya, anak-anak saya generasi muda, penerus bangsa ini, jangan mudah putus asa, jangan terlena dengan gadget, ya. Belajar dengan tekun, raih cita-cita ya. Cita-cita itu harus dengan kerja keras, bukan dengan leha-leha, ya. Tadi kan jabatan, pangkat apapun
mau jadi dokter, mau jadi Hanya sebentar. insinyur, dia semua minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Allah kasih jalan tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hai kalian, bangunlah tengah malam, bertahajudlah kepadaku sebagai ibadah tambahan. Niscaya akan aku angkat derajatnya pada yang lebih tinggi. Begitu ayatnya. Jadi kita nggak usah nyari, Allah disuruh kita untuk bangun tengah malam. Ketika orang lain tidur kita minta, ya kan nggak. Jadi kalau nggak malam tuh ngantrinya sedikit, pasti dikabulkan. Jalurnya gitu ya. Nah, Kalau jalur tengah malam itu jalur khusus gitu ya kan. Jalan tolnya nih kalau Pak ya. sama-sama saja dengan kalau Mbak dengan saya ngantrinya sama, capek. Tapi kalau kebagiannya lama gitu ya Pak bagiannya ya. lama. Kalau ngantri sendiri, kalau malam kan sepi, sendiri itu sepi, bisa langsung kepada yang Maha Kuasa. Begitu. Luar biasa sekali Bapak, ayat-ayatnya dan juga di waktu yang singkat ini memang sangat bermakna sekali. Mudah-mudahan ya Inspirasi adik-adik saya, generasi penerus bangsa ini bisa lebih baik daripada saya. Amin. Kita tidak hanya bisa mengandalkan otak saja, tapi juga harus pegang teguh keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa di balik keberhasilan kita ada orang tua kita yang mendoakan kita. Karena Allah bilang ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Nah, gitu. Jadi jangan lupakan orang tua. Apalagi yang orang tuanya masih ada lagi, gitu ya. sedekah. Nah, yang dilancarkan kita sedekah nggak mesti harus dengan uang. Senyum udah sedekah, kan? As-shadaqatu tarodul bala wa tutawilul umur. Sedekah itu mencegah bala dan memanjangkan umur. Tidak ada orang sedekah itu miskin yang jelas. Kan Allah bilang masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Seumpama kita menjalankan rezeki dari jalan Allah seperti satu butir menumbuhkan 7 buah batang. Setiap batang menumbuhkan 700. Jadi 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Jadi ya itulah yang menyelamatkan kita. Bahkan Allah akan berikan lebih lagi daripada itu. Ya. Karena karuniaku amat sangat luas kata Allah. Begitu bunyi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jangan salah paham. Al-Quran ini bahasa universal. Ya, bukan hanya untuk orang Islam. Karena Al-Quran itulah penyempurna dari Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran lah yang sempurna. Jadi ya siapa saja boleh baca Al-Quran. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Latin terjemahannya. Karena itu ya ayuhannas, bunyinya kan beberapa ayat kan ya ayuhannas, wahai manusia. Untuk orang beriman ada lagi ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu bunyinya. Iman ya siapa saja beriman meyakini pada Tuhan, kan gitu. Itu saya kira itu aja dari saya, pesan buat adik-adik generasi muda penerus bangsa, mudah-mudahan bisa lebih baik daripada saya. Itu aja harapan saya. Ini luar biasa sekali Kodam 3 Siliwangi memiliki sosok pemimpin yang sangat luar biasa, keteguhan imannya ya Bapak ya. Mudah-mudahan juga prajurit terutama prajurit Siliwanginya ya Pak prajurit ya. Siliwangi. Ya. P profesional, R religius, A adaptif, J jujur, U ulet, R reaktif, I atau reaktif, I inisiatif, T teguh. Nah, prajurit Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi. Ya, itu prajurit Siliwangi. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Saya kira itu dari saya, Mbak ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di Siliwangi Podcast. Ini adalah ruangan perdana juga Bapak dari Pemda Siliwangi. Ini sudah Bapak kunjungi. Terima kasih atas waktunya dan juga semoga yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi buat generasi muda khususnya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Bapak Pangdam. Terima kasih Mbak ya. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Salam hormat buat seluruh prajurit Siliwangi. Terima kasih. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama dengan Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasi SE. Dari seorang santri marbot masjid hingga menjadi seorang jenderal, beliau mewujudkan bahwa kesederhanaan
keteguhan iman, dan kerja keras bisa mengantarkan kita pada keberhasilan. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama generasi muda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus ikuti episode menarik berikutnya. Esa hilang, dua terbilang. Siliwangi. Hang.